Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 101, Kemarahan. Chen Xiang bisa mendengar kata-kata wanita berpakaian biru dari kejauhan, dan dia tidak bisa berhenti tertawa diam-diam di dalam hatinya. Sekarang dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tingkat ke-10 alam bela diri fana. Bahkan jika 10 orang dari tingkat ke-10 mortal martial realm mengepungnya, akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Wanita berpakaian hijau ini memang cukup cantik, jadi para pemuda itu menuruti kata-katanya. Semua orang ingin menunjukkan gengsi mereka di depannya, terlebih lagi, mereka mendengar bahwa Chen Xiang terluka parah, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengeluarkannya senjata mereka dan pergi berjalan menuju Chen Xiang. Tentu saja, mereka juga bisa melihat Chen Xiang berjalan ke arah mereka. Di antara kerumunan, ada beberapa orang bermata tajam yang melihat sekilas para murid dari sekte prajurit binatang memegang senjata dan bergegas menuju Chen Xiang dengan agresif, dan segera berteriak. Awalnya, kelompok orang ini sangat tertekan karena mereka tidak bisa, saya tidak pergi untuk berburu harta karun, tetapi sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dan itu adalah murid dari sekte prajurit binatang yang memiliki konflik dengan orang lain. Anak ini benar-benar tidak menginginkan nyawanya. Dia bergegas mencari masalah dengan murid-murid dari sekte bela diri binatang, dan mereka masih murid dari sekte dalam. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati, kata satu orang. Belum tentu. Lihat postur anak itu, dia bukan orang biasa. 10 murid dari sekte bela diri binatang bergegas ke arahnya, dan mereka semua berjalan dengan tenang, kata orang lain. 10 murid bela diri binatang itu tidak mau ketinggalan, dan salah satu dari mereka, seorang pemuda yang tangguh, bahkan berlari kencang dan bergegas menuju Chen Xiang dengan pedang panjang. Chen Xiang melihat melalui kekuatan para murid sekte bela diri binatang ini sekaligus, meskipun mereka berasal dari sekte dalam, mereka jauh lebih rendah daripada murid-murid dalam dari sekte Taiwu. Bagaimanapun, dia adalah orang di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan serangannya masih sangat cepat. Ketika pedang menusuk, kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi, tetapi Chen Xiang menghindarinya. Saat pedang panjang itu menusuk seperti kilat, Chen Xiang melompat ke atas kepala pemuda itu. Dia melihat awan energi Qian yang sebenarnya meluap dari telapak tangannya, dan menekan telapak tangannya ke kepala pemuda itu, bahkan lebih cepat daripada saat pemuda itu menghunus pedangnya. Adegan berikutnya menyebabkan perut semua orang berkontraksi tanpa sadar setelah Chen Xiang menekan satu tangan di atas kepala pemuda itu. Dia menekannya dengan keras, seperti menekan tepung, dan menekan pemuda setinggi 8 kaki itu menjadi bentuk kue. Semua orang melihat Meatloaf yang bercampur dengan daging, pakaian, dan rambut di tanah, dan mau tidak mau merasa mual, dan bahkan lebih terkejut, hanya tekanan acak, dan seseorang di tingkat ke-10 dari mortal martial realm musnah. Mungkinkah ini prajurit sejati? Semua orang memikirkan pertanyaan ini. Murid-murid Beast Martial Sekte yang bergegas menuju Chen Xiang juga segera berhenti di tempat, tubuh mereka gemetar, mereka melihat saudara-saudara mereka dari sekte yang sama dihancurkan menjadi Meatloaf dari jarak terdekat. Kekuatan semacam itu sangat mirip dengan kekuatan seniman bela diri sejati kekuatan. Saat ini, Chen Xiang sedang menatap wanita berbaju hijau tidak jauh dari sana, dan wanita di gunung hijau itu juga terlihat kaget dan ketakutan. Dia tahu betul kekuatan seperti apa pemuda yang ditampar itu. Meatloaf di telapak tangan Chen Xiang barusan lebih kuat darinya kuat, tapi dia seperti semut di depan Chen Xiang. Pada beberapa saat ketika wanita berpakaian hijau itu dalam keadaan linglung, Chen Xiang terbang seperti angin, dan tiba di depan wanita berpakaian hijau itu dalam sekejap mata. Kamu, kakak senior, selamatkan. Wanita berpakaian hijau itu bereaksi, menjerit, kata-kata itu hanyalah kata-kata, dan awan energi biru menyelimuti tubuhnya. Chen Xiang menyerang dengan satu telapak tangan,
langsung melepaskan Zenki atribut kayu yang kuat dan keras, mengubahnya menjadi Genki, dan memukul wanita berpakaian hijau, seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong pada saat yang sama, langsung memusnahkan hijau, wanita berpakaian dibunuh menjadi tumpukan daging cincang. Bahkan jika Anda terlihat memukau, tetapi di depan kekuatan yang tak tertandingi, Anda hanyalah seekor semut. Semua orang tidak berani bernapas, mereka khawatir akan menyinggung bintang jahat seperti itu, dan mereka akan membunuh orang dengan gerakan acak, dan setelah pembunuhan, mereka bahkan tidak melihatnya, seolah-olah mereka sedang menghancurkan sebuah semut, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Tentu saja, aura pembunuh yang brutal dan dingin pada Chen Xiang juga membuat orang merasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Chen Xiang juga terlihat seperti anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, dan dia menentukan dalam pembunuhan. Tidak ada yang pernah mendengar karakter seperti itu. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Chen Xiang menatap murid-murid dari Beast Martial Sekte, membuat mereka takut tak bisa berkata-kata, karena di mata mereka, Chen Xiang adalah seorang seniman bela diri yang nyata, dan dia masih sangat kejam. Murid-murid binatang buas buru-buru menggelengkan kepala mereka. Chen Xiang sudah membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah semua, tidak ada yang mau mati. Saya mengajukan pertanyaan, jawab saya dengan jujur. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti mereka. Chen Xiang melihat potongan pai daging dan tumpukan daging cincang tidak jauh darinya. Murid Beast Woman mengangguk dengan tergesa-gesa. Pernahkah Anda menangkap warga sipil dari negara bagian Taiwu untuk memberi makan monster? Chen Xiang bertanya dengan suara keras, sehingga semua prajurit yang berkumpul di sini dapat mendengar mereka. Sebagian besar prajurit ini berasal dari negara bagian Taiwu. Mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak bisa, tidak heran, terutama beberapa prajurit yang telah berada di kota naga sepanjang tahun, mereka sering mendengar berita tentang seseorang yang hilang, dan saat ini sudah ada diskusi di antara orang banyak. Menggunakan warga sipil untuk memberi makan monster adalah sesuatu yang membuat manusia dan dewa marah, dan setiap orang harus menghukum mereka. Murid-murid dari sekte Beast Woman mendengar diskusi berisik dan berkeringat deras. Mereka tidak menjawab sekarang, dan mereka tidak menjawab tidak. Mereka tidak berani berbohong, karena Chen Xiang pembunuh di depan mereka adalah menatap mereka dengan mata yang menakutkan, memberitahu mereka beban besar di hatiku. Aku hanya menghitung 2 kali, 1. Chen Xiang baru saja menghitung ke nomor ini, dan para murid dari sekte bela diri binatang semua mengangguk satu demi satu, tetapi saat mereka mengangguk, Chen Xiang mengayunkan tinjunya, dan awan kabut putih menyembur keluar. Aura pembunuh tak berujung dimuntahkan bersama dengan aura kematian yang mematikan. Aura pembunuh brutal semacam itu membuat orang merasa seperti berada di medan perang yang penuh dengan mayat. Mati untukku! Chen Xiang melemparkan tinjunya, seolah-olah harimau raksasa putih yang tak terhitung jumlahnya dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya terbang keluar, dengan gila dan brutal menggigit 9 murid Beast Woman. Tapi dalam sekejap mata, murid-murid Beast Woman itu menghilang, hanya menyisakan beberapa monster dan tatapan pembunuh yang menakutkan itu. Setelah Chen Xiang melepaskan tinju ilahi harimau putih, dia melompat, menginjak kekosongan, dan melakukan kungfu ringan, melewati kepala semua orang dan memasuki ngarai. Melihat Chen Xiang memasuki ngarai, semua orang bahkan lebih yakin bahwa Chen Xiang adalah seorang seniman bela diri yang nyata. Mereka semua sangat bersemangat ketika mereka melihat seorang seniman bela diri yang nyata bergerak. Pada saat ini, mereka juga mengerti alasan mengapa Chen Xiang melakukannya, itu alasan untuk menangkap warga sipil untuk memberi makan monster. Sebagian besar prajurit ini merasa sangat marah, dan gambar yang diberikan kepada mereka oleh sekte prajurit binatang menjadi sangat buruk. Chen Xiang mendekati bola lampu merah yang menyala, tetapi dia tidak merasakan bantuan, tetapi merasa sangat lembut, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Chen Xiang melewati kelompok cahaya dengan mudah.
Setelah berjalan sekitar 10 langkah di lorong merah menyala, dia melihat gurun datar. Di gurun itu ada sebuah tablet batu dengan ketinggian 1 orang, beberapa puluh kaki dari tablet batu. Di tempat itu, ada bunga merah besar setengah tinggi orang, yang sebesar wajah dan terlihat sangat genit. Di samping bunga itu, ada sekitar 10 orang yang meninju, telapak tangan ke telapak tangan, dengan wajah serius, dan beberapa dari mereka mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Para prajurit di tingkat seni bela diri yang sebenarnya saling berhadapan, dan mereka bersaing untuk memperebutkan energi sejati, terlihat bahwa mereka berselisih tentang bunga merah besar. Bab 102, Pisau Pembunuh Iblis Naga Biru. Tidak lama setelah Chen Xiang masuk, dia mendengar suara dingin dan terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk? Mengikuti suara itu, dia melihat seorang wanita berpakaian hitam merangkak keluar dari balik tablet batu, orang yang hampir membunuhnya. Pada saat ini, Chen Xiang juga melihat bunga merah besar ada yang mati ular tanpa kepala. Wanita berbaju hitam itu terluka, dan dia terluka parah. Chen Xiang diam-diam senang, dan pada saat yang sama berjalan menuju wanita berbaju hitam. Melihat ekspresi kesal Chen Xiang, wanita berbaju hitam tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang pulih dari luka-lukanya begitu cepat. Selain itu, dia juga telah memasuki alam yang mendalam, yang hanya bisa dimasuki oleh pejuang seni bela diri sejati. Wanita berbaju hitam itu buru-buru berlari ke sisi 12 praktisi seni bela diri yang sebenarnya di kejauhan. Di antara mereka adalah praktisi seni bela diri sejati dari sekte bela diri binatang. Dia khawatir yang terluka itu sendiri tidak akan menjadi lawan Chen Xiang. Kakak senior, orang ini membunuh Xiao Hei King Er. Wanita berbaju hitam menatap Chen Xiang dengan kebencian di wajahnya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia tahu tentang makanan. Seseorang di atas kepalanya pria paruh baya itu mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang, tersenyum sinis, lalu mengangguk. Setelah Chen Xiang melihat wanita berbaju hitam itu pergi, dia tidak mengikuti, tetapi datang ke sisi tablet batu, karena dia merasa tablet batu itu memancarkan aura yang sangat familiar. Apakah hanya ada bunga di harta karun naga langit? Seharusnya tidak seperti ini. Gumam Chen Xiang, menekan satu tangan pada tablet batu. Pada saat ini, para pejuang seni bela diri sejati yang menghadap telapak tangan semua melihat Chen Xiang, mereka berjuang untuk energi sejati, dan tidak ada yang akan mengaku kalah, jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan bunga merah besar itu, karena itu adalah ramuan pasangan yang sangat langka. Begitu Chen Xiang menyentuh tablet batu, Zenki naga hijau di tubuhnya menyembur keluar dan menembus ke dalam tablet batu. Hanya dalam sekejap, tablet batu memancarkan cahaya biru, yang mengejutkan para seniman bela diri sejati. Baru saja mereka semua telah menyentuh prasasti ini, tetapi penglihatan seperti ini tidak terjadi. Pisau besar ini terlihat kikuk, tetapi setelah Chen Xiang melihat naga kecil yang hidup terukir di gagangnya, dia tahu bahwa pisau ini tidak biasa. Pisau Pembunuh Iblis Naga Biru. Senjata Dewa Naga Biru di antara 4 senjata ilahi gajah. Su Meiyao berseru kaget. Setelah mendengar ini, Chen Xiang juga terkejut di dalam hatinya. Dia menghancurkan kotak transparan itu dengan telapak tangannya dan meraih gagang pisau. Pisau ini sangat berat, yang membuat Chen Xiang tak terduga, menyebabkan pisau besar itu jatuh dan terjun ke tanah. Pisau Pembunuh Iblis Naga Biru memiliki berat yang tak terbatas. Itu didasarkan pada kekuatan pemiliknya. Kamu dapat mengendalikan pisau ini hanya jika kamu menggunakan kekuatanmu, kata Su Meiyao. Chen Xiang membuat perkiraan, dan menebak bahwa berat pisau Pembunuh Iblis King Long saat ini seharusnya puluhan ribu kati. Sulit dipercaya bahwa benda sekecil itu memiliki bobot yang begitu berat, layak menjadi senjata ajaib. Ini membuatnya sangat bersemangat, dia tidak perlu mencari senjata spiritual apapun saat ini, dengan pisau Pembunuh Iblis Naga Biru ini,
sudah cukup baginya untuk menjelajahi dunia seni bela diri. Di dalam kotak transparan tidak hanya pisau pembunuh iblis naga biru, tetapi juga kulit binatang yang menguning dan sebuah kotak kecil. Yang ada di kulit binatang adalah seni bela diri, dan itu juga seni bela diri pembunuhan naga, 7 pembunuhan naga. Di dalam kotak kecil itu ada pil merah menyala, yang terlihat seperti obat mujarab yang sangat hebat. Setelah Chen Xiang memperhatikan mata berapi-api dari orang-orang di kejauhan, seolah-olah dia adalah wanita telanjang yang diawasi oleh sekelompok pria. Chen Xiang buru-buru memasukkan barang-barang ini ke dalam ring dan membiarkan Bai Yoyo dan Su Meiyao menyimpannya. Nak, belum giliranmu untuk mengambil barang-barang itu, serahkan jika kamu berakal sehat. Teriak pria paruh baya botak, dia adalah kakak laki-laki dari wanita berbaju hitam. Chen Xiang berkata dengan senyum palsu, mengapa bukan giliran saya untuk mendapatkannya? Saya menemukannya, dan tidak ada aturan bahwa hanya Anda yang dapat berburu harta karun di harta karun naga langit ini. Wanita berbaju hitam mengangkat alisnya, mengeluarkan pedang panjang, dan berjalan perlahan menuju Chen Xiang. Dia telah melukai Chen Xiang sebelumnya dan mengetahui kekuatan Chen Xiang, tetapi dia tidak mengerti mengapa Chen Xiang bisa masuk. Percaya bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan alam seni bela diri yang sebenarnya, jika tidak dia tidak akan dipukuli dan melarikan diri. Dia juga berpikir bahwa Chen Xiang juga terluka parah saat ini. Jika Chen Xiang terbunuh, hal-hal itu adalah dia. Jadi dia terluka dan berjalan dengan berani. Haha, semua harta di sini adalah milik sekte bela diri buas kita. Seorang pria paruh baya tertawa terbahak-bahak. Tampaknya ada banyak pejuang seni bela diri yang sebenarnya di sekte bela diri buas. Wanita berpakaian memenggal kepala Chen Xiang. Melihat wanita berbaju hitam tidak memiliki darah di wajahnya dan zenki di tubuhnya lemah, Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya. Ketika wanita paruh baya itu mendekat, senyum sinis muncul di sudut mulut Chen Xiang. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku membantai muridmu ketika aku masuk, dan sekarang aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Saat berbicara, sebuah pisau besar tiba-tiba muncul di tangan Chen Xiang. Ini persis pisau pembunuh iblis naga biru, tetapi tidak lagi hitam dan hitam, tetapi pisau besar yang sangat indah. Pada saat ini, pisau pembunuh iblis naga biru tampaknya diukir dari sepotong batu giok biru. Ada pola roh berwarna-warni di tubuh pisau, menakutkan, seolah-olah dapat memotong segala sesuatu di dunia. Kepala naga yang hidup di gagang pisau bahkan lebih mengintimidasi. Selama Anda tidak buta, Anda dapat mengatakan bahwa pisau ini adalah senjata ajaib yang tiada tara. Ketika Chen Xiang memegang pisau ini, dia merasa seperti tak terkalahkan dengan pisau di tangannya perasaan. Dia diresapi dengan energi sejati naga hijau untuk membuat pisau ini terlihat seperti ini. Inilah yang dikatakan Su Meiyao kepadanya. Setelah pisau itu menyerap energi sejati naga, itu mengaktifkan pola roh di atasnya, membuat orang yang memegangnya pisau lebih kuat kekuatan pisau, dan zenki yang dilepaskan melalui pisau ini juga akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat ini, Chen Xiang bisa merasakan aura mengancam yang berasal dari saber pembunuh iblis naga azur, dan bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat ketakutan. Junior Sister. Pria paruh baya botak itu meraung keras, dan wanita berbaju hitam itu juga merasakan bahayanya. Lagi pula, dia buru-buru mengeluarkan zenki yang tersisa di tubuhnya, membentuk perisai zenki. Chen Xiang mengeluarkan pedang, membenci dan cepat, menggambar cahaya dan bayangan seperti busur biru, dan menebas wanita berbaju hitam. Pisau pembunuh iblis naga biru tidak terkalahkan, dan perisai zenki langsung diabaikan oleh senjata ilahi ini. Wanita berbaju hitam itu seperti pohon muda kurus, patah di tengah oleh pisau tajam, darah mengalir secara horizontal, tetapi dia tidak mati, dia hanya berjuang di tanah, mengerang dengan suara penuh ketakutan, wajahnya yang pucat terdistorsi oleh rasa sakit. Pergi dan lihat muridmu. Chen Xiang mencibir,
mengumpulkan Qian Kun Zenqi yang kokoh, dan menampar dengan telapak tangannya. Qian Kun Zenqi yang tak terlihat berubah menjadi telapak tangan raksasa, memukul wanita berbaju hitam, dan menamparnya orang bolong. "Ah, aku akan melawanmu!" Pria paruh baya botak itu meraung keras, matanya merah, tetapi dia tidak bisa menahan telapak tangannya, kalau tidak dia akan terluka. Melihat kekuatan Chen Xiang, seniman bela diri sejati lainnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan mencibir di wajahnya, Chen Xiang berjalan ke arah mereka perlahan, dan langkahnya sangat berat. Lagi pula, saber iblis pembantai naga azur di tangannya beratnya 50.000 kati. Bab 103, Krisis Masa Depan. Ketika Chen Xiang datang, ke-12 orang itu tidak bisa menahan kepanikan. Mereka semua melihat pembunuhan telak Chen Xiang barusan, dan mereka bisa melakukan tangan yang penuh kebencian terhadap seorang wanita. Apalagi mereka? Mereka semua adalah orang-orang di ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Tentu saja mereka tidak ingin mati. Chen Xiang hanya mengambil 2 langkah, tapi dia melihat 10 orang itu pergi pada saat bersamaan. Melihat ini, Chen Xiang segera menyingkirkan Azure Dragon Demon Slaying Sabre, sepasang sayap api Suzaku langsung mengembun di punggungnya, dan dia terbang ke langit dalam sekejap mata. Tepat setelah dia terbang, tempat di mana dia berdiri disambut dengan beberapa gelombang serangan yang kuat. Jika dia berjalan setengah langkah lebih lambat, dia mungkin berubah menjadi saus daging, dan itu adalah serangan gabungan dari beberapa dunia seni bela diri sejati. Chen Xiang langsung terbang keluar dari dunia yang mendalam ini. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan hal terpenting di dalamnya, dan dia juga sangat puas, dan dia bahkan membunuh wanita berbaju hitam. Balas dendam besar telah dibalaskan. Melihat Chen Xiang terbang jauh dengan sepasang sayap api besar, para pejuang seni bela diri yang benar semua terkejut. Seni bela diri semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki. Wajah mereka penuh dengan kecemburuan, dan mereka berharap bisa merebutnya. Jauh. Kamu Beast Martial Sekte telah membuat perseteruan dengan anak yang hebat. Jika anak ini tidak mati, kamu akan mendapat masalah di masa depan, kata seorang lelaki tua dengan sombong. Pria paruh baya botak dan pria paruh baya lainnya sangat marah, tetapi mereka hanya bisa merasa marah di hati mereka. Mereka tidak bisa mengejar Chen Xiang yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Terbang jauh dari dunia yang mendalam ini, Chen Xiang penuh dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Dia mendapatkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon yang legendaris. Pisau pembunuh iblis Qinglong ini secara otomatis mengenali pemiliknya, tetapi kehilangan satu hal yang sangat penting, yang membuatnya tidak mungkin menjadi senjata ajaib. Su Meiyao menghela nafas dengan menyesal. Apa yang hilang? Chen Xiang tahu bahwa kekuatan pisau pembunuh iblis Azure Dragon adalah bahwa itu bisa menjadi lebih berat dengan kekuatannya sendiri. Bayangkan saja selama pertempuran, dia akan menebas dengan pisau yang berat, ditambah dengan powerful yang membuat marah, kekuatannya tak terbayangkan. Jiwa naga hilang. 4 senjata Dewa Gajah adalah produk setengah jadi tanpa jiwa sungguhan, jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai senjata dewa. Su Meiyao menghela nafas. Aku baru mengetahuinya hari ini setelah aku berhubungan dengan pisau pembasmi iblis Azure Dragon. Apa yang akan terjadi tanpa jiwa naga? Tanya Chen Xiang. Dia merasa bahwa kekuatan pisau pembunuh iblis naga Azur masih sangat kuat. Benar, dia merasa sangat segar setelah menggunakannya sekarang. Jenis kekuatan yang dia kuasai dibuat dia tampaknya bangga dengan dunia. Aku tidak tahu, mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, karena kamu hanya bisa menampilkan sedikit kekuatan pisau ini, jadi tidak masalah bagimu sekarang. Kata Su Meiyao. Pisau pembunuh iblis Qinglong sangat mematikan bagi makhluk di dunia iblis. Aku berlatih seni iblis, dan aku merasa sangat tidak nyaman ketika baru saja menyentuhnya, kata Bai Yoyo saat ini. Alam iblis? Apa ini?
Chen Xiang mendengar kata ini untuk pertama kalinya. Su Meiyao tidak menjawab, dan Bai Yuyo tidak memberitahunya. Setelah Chen Xiang menunggu beberapa saat, Su Meiyao berkata, dunia di atas dunia fana adalah dunia peri, dunia iblis, dan dunia iblis. Mereka disebut 3 dunia surgawi. Mereka lebih tinggi dari dunia fana. Ketiga dunia ini awalnya tidak dapat berkomunikasi, tetapi akan ada titik pertemuan di 3 dunia, dan sesekali titik pertemuan ini akan dibuka, dan orang-orang dari ketiga dunia ini akan berkumpul untuk bertarung. Chen Xiang mengerutkan kening dan bertanya, jadi, tebing peri dan iblis saat itu adalah tempat pertemuan. Titik pertemuan ini akan berpindah, dan begitu dibuka, 3 alam manusia, setan dan setan di alam surga dan alam fana akan terhubung. Nada suara Su Meiyao berkata dengan sungguh-sungguh. Jika di masa lalu, Chen Xiang hanya akan menertawakannya ketika mendengar hal semacam ini, karena dia tidak mempercayainya, dan berpikir bahwa dia, seorang lelaki kecil, tidak akan terpengaruh. Tetapi sekarang berbeda, dia memiliki pembuluh darah yin dan yang ilahi dan beberapa keterampilan magis, dan memiliki bakat alkimia yang sangat tinggi. 3 surga utama di atas langit akan saling bertarung, dan banyak dunia bawah di bawah dunia peri, dunia iblis, dan dunia iblis juga akan bertemu dan muncul lorong, dan mereka juga akan bertarung pada saat itu. Iblis dan makhluk abadi di langit tidak bisa turun, jika tidak dunia fana akan segera terbunuh. Itu hancur, kata Su Meiyao, yang membuat Chen Xiang merasa sangat lega. Ini masalah masa depan, seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, terakhir kali 3 alam bertemu adalah 100.000 tahun yang lalu, dan setiap kali ada jeda 100.000 tahun. Saya pikir itu hampir tiba, kata Bai Yoyo. Chen Xiang tertekan untuk sementara waktu. Mengapa dia mengejar hal semacam ini? Pada saat itu, dunia yang tak terhitung jumlahnya akan menderita karenanya. Untuk kembali ke Taiwan sesegera mungkin, Chen Xiang terbang di udara selama 5 hari berturut-turut. Dia juga tidak mengambil hati masalah perang 3 alam. Apa yang harus datang akan selalu datang. Apa yang dia miliki lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam perjalanan, Chen Xiang mengetahui dari Su Meiyao bahwa bunga merah besar di alam mendalam naga langit adalah asal-muasal pejuang atribut api dan alkemis sangat diuntungkan, dan itu adalah obat mujarab yang sangat berharga yang membutuhkan ribuan tahun untuk tumbuh. Kembali ke kota Tianmen, Chen Xiang menemukan bahwa tempat itu sangat ramai, jalan-jalan penuh dengan orang, dan bagian dalam Taiwan menjadi lebih ramai, dan semburan ki dari pelatihan seni bela diri dapat terdengar dari banyak akademi seni bela diri. Meriah sekali. Sekte Taiwu masih berkembang, setelah penggabungan sekte Wushuang, kekuatan sekte Taiwu semakin kuat, dan berita bahwa ada realm Shuan di sekte Taiwu juga menyebar, yang membuat sekte Taiwu populer di kalangan seniman bela diri di benua Chenwu bahkan lebih kuat di hatiku. Berjalan di jalan Taiwan, Chen Xiang bisa melihat banyak murid wanita yang muda dan cantik. Ini semua adalah murid Wushuangmen. Meskipun mereka telah terintegrasi ke dalam Taiwan, mereka tampaknya lebih bahagia. Ada juga ratusan ribu murid di Wushuangmen, dan ada miliaran orang di prefektur Taiwu. Tidak mungkin wanita masuk Taiwan, jadi mereka semua memilih Wushuangmen, jadi ada lebih banyak murid wanita di Wushuangmen. Ini adalah kabar baik bagi murid laki-laki dari sekte Taiwu. Apa yang membuat Chen Xiang terdiam adalah bahwa sekte Wushuang baru saja berintegrasi ke dalam sekte Taiwu selama 10 hari, dan telah memilih 10 wanita cantik, 10 wanita cantik terbaik, dan yang terbaik 10 talenta. Chen Xiang datang ke kantor, melihat beberapa lembar kertas ditempel di luar, meliriknya, tetapi tidak menemukan namanya. Sialan, saya tidak masuk ke daftar. Kantor adalah tempat khusus untuk memberikan tugas dan menerima hadiah. Orang-orang yang bertanggung jawab semuanya adalah orang tua,
tetapi Chen Xiang melihat seorang pria tua yang baik hati dengan kepala botak di sini. Penatua Wu, ini adalah isi terperinci dari penyelidikan saya tentang harta karun Tianlong. Chen Xiang tidak melihat orang-orang tua itu di sana, jadi dia langsung menyerahkan selembar kertas kepada Wu Kaiming. Chen Xiang dan Wu Kaiming juga sangat akrab, dan mereka tidak pernah tidak cocok. Chen Xiang kembali dengan sangat cepat, beberapa hari lebih cepat daripada elang terbang yang mengirim pesan, jadi hal-hal tentang dia di alam mendalam naga hari itu tidak diketahui oleh orang-orang di sini, jika tidak maka akan meledak sejak lama. Bab 104, Pil Darah Naga. Wu Kaiming mengambil selembar kertas, membukanya, dan tidak bisa menahan cemberut. Apakah itu benar-benar alam yang mendalam di dalam? Tentu saja, saya masuk untuk melihatnya. Kata Chen Xiang, tidak hanya masuk untuk melihat itu, tetapi juga mendapat mereka membeli barang-barang bagus dan membunuh orang. Oh, jadi apakah kamu mendapatkan sesuatu? Wu Kaiming bertanya. Tampaknya tidak berada dalam ruang lingkup misi. Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa ditutup-tutupi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya begitu saja. Ini hadiah, ambillah. Wu Kaiming memberi Chen Xiang 3 pil ki sejati, yang membuat Chen Xiang diam-diam membencinya. Dia hanya mendapat 3 biji setelah berjalan jauh. Di mata Chen Xiang, ini memang hanya kacang, tetapi di mata para murid luar itu adalah pil yang sangat berharga. Chen Xiang mengambilnya, melemparkannya langsung ke udara, dan kemudian menangkapnya dengan mulutnya, dengan akurat memasukkan 3 pil zenki ke dalam mulutnya, memainkannya seperti makan kacang. Mulut Wu Kaiming berkedut. 3 pil zenki ini untuk kalian bertiga, jadi kamu hanya meminumnya sendiri. Wu Kaiming memarahi sambil tersenyum. Chen Xiang meninggalkan kantor. 3 pil zenki ini tidak cukup baginya untuk dijepit di antara giginya, dan dia melakukan tugas itu sendiri, tidak perlu membagikannya kepada 2 anak kaya yang kotor itu. Kembali ke Akademi Bela Diri, pria kecil gendut itu bergegas keluar, tersenyum berhadap-hadapan, dan berkata, "Saudara Shen, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa saya memiliki seorang adik perempuan? Dia berasal dari sekte Wushuang. Sekarang sekte Wushuang dan Taiwu sekte jika Anda bergabung, akan lebih mudah bagi Anda untuk melihatnya di masa depan. Ju tua, bukankah saya mengatakan bahwa saya memiliki Sue Xianxian? Saya tidak menginginkan yang lain, Anda serahkan pada Xiao Dao," kata Chen Xiang. "Yun kecil? Pria ini dalam masalah sekarang. 2 hari yang lalu, dia masih berendam di Akademi Seni Bela Diri murid perempuan, tapi hari ini dia bahkan tidak berani melihat wanita. Haha." Jurong tertawa dan berkata, "Anak ini diambil oleh keluarga Yun." Menelepon kembali, tahukah Anda mengapa? Ketika Chen Xiang melihat Tuan Yun Xiao Dao memanggilnya kembali terakhir kali, ekspresinya serius, dan dia diam-diam ingin tahu. Apa alasannya? Chen Xiang tahu bahwa itu pasti bukan hal yang baik untuk Yun Xiao Dao. Jika tidak, Jurong tidak akan sombong dan tertawa begitu bahagia. Kemalangan anak ini tidak pernah datang sendirian. Ketika dia dipanggil kembali ke keluarga Yun mengaturkan tunangannya, seorang wanita yang sangat dia benci. Kemudian 2 hari yang lalu, ketika dia pergi bermain di Akademi Seni Bela Diri di murid perempuan itu, dia kebetulan ditangkap oleh tunangannya. Tunangannya menabraknya dan dipukuli di tempat. Wanitanya benar-benar kejam, jadi berhati-hatilah saat bertemu dengannya. Jurong tertawa gembira. "Hei, anak ini harus menjaga hal-hal di selangkangannya dengan baik di masa depan." Chen Xiang juga tersenyum. "Ngomong-ngomong, mengapa ada begitu sedikit orang di Akademi Seni Bela Diri kita?" Ketika Chen Xiang kembali, dia melihat bahwa penampilan Akademi Seni Bela Diri ini masih sama, dan tidak ada orang lain.
Akademi bela diri ini berada di bagian paling bawah Akademi Seni Bela Diri Dalam. Begitu para murid Wushuamen datang, mereka yang mampu akan menantang murid-murid Akademi Seni Bela Diri lainnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari para murid tersebut, mereka dapat digabungkan menjadi Akademi Seni Bela Diri itu. Akademi Seni Bela Diri kita hanya ada kita bertiga di halaman. Hantu kecil Yun menghilang sepanjang hari, kamu keluar lagi, dan aku adalah pria gemuk yang tidak dipandang rendah oleh orang lain, jadi aku langsung diabaikan oleh orang lain. Tidak ada yang mau repot-repot memasuki Akademi Seni Bela Diri terburuk di sekte dalam ini, Jurong berkata tanpa daya. Chen Xiang menggosok dagunya, dan tersenyum misterius. Ju tua, saya telah memasuki tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, haruskah saya mendapatkan pisaunya kembali dan mendiskusikan masa depan? Ketika dia berada di tingkat ke-9 dari realm mortal martial, dia sudah melawan surga, jadi bagaimana membayarnya kembali? Ju tua, bagaimana pria tampan di daftar paling tampan dihakimi? Chen Xiang tidak tertarik dengan ini, tetapi dia sedikit kesal, karena tidak peduli bagaimana daftar itu ditulis, harus ada konsensus. Pada saat ini, saya mendengar suara cemburu Yun Xiaodao. Itu semua dipilih oleh sekelompok pelacur yang memilih secara spontan. Keindahan omong kosong seperti apa yang terlihat seperti jalang. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengalahkan mereka untuk membuatnya lebih jelek dari Lao Ju. Bajingan kecil, kamu memanggilku jelek? Aku beruntung, dan semua orang yang melihatku mengatakan aku agak imut, dan fitur wajahku cukup lurus. Seberapa jelek? Jurong segera membalas. Lucu haha, kepala babi bodoh ini sebenarnya mengatakan dia lucu. Apakah kamu ingin aku kencing karena kamu mengambil foto beruangku? Jangan menceritakan lelucon seperti itu jika kamu baik-baik saja. Kamu akan tertawa sampai mati. Yun Xiaodao tertawa terbahak-bahak. Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kamu iri dengan restuku? Wajah gemuk Jurong memerah karena marah. Setelah Yun Xiaodao memberikan, dia berkata sambil tersenyum kepada Chen Xiang, Saudara Shen, saya akan membawa Anda untuk melihat saudara perempuan saya. Mereka semua adalah Wushuangmen, jika Anda puas. Hehe. Chen Xiang. Kamu jangan pergi, mata para wanita itu semua ada di atas kepala mereka, dan mereka terlihat jauh lebih menyebalkan daripada pria bermata jahat itu, kata Jurong buru-buru. Xiaodao, aku baru saja kembali, aku sedikit lelah, aku istirahat dulu. Chen Xiang kabur setelah selesai berbicara, membuat Yun Xiaodao sangat tidak berdaya, tetapi dia juga tidak percaya pada saudara perempuannya yang sombong. Yun kecil, kamu harus menghindarinya. Meskipun kamu memiliki saudara perempuan yang bisa masuk dalam peringkat 10 wanita cantik, tunangan Chen Xiang adalah Sui Xian, dan saudara perempuanmu dengan penglihatan tinggi sama sekali tidak cocok untuknya. Jurong tertawa menghina. Yun Xiaodao mendengus dan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Akademi Bela Diri itu hanyalah tempat mereka berkumpul untuk kompetisi seni bela diri. Meskipun ada juga tempat tinggal di dalamnya, mereka awalnya memiliki tempat sendiri. Misalnya, Chen Xiang kini telah kembali ke Akademi Raja Taidan. Gerbang halaman Raja Taidan tertutup rapat, dan hanya bisa dibuka dengan memasukkan tablet giok ke dalam lubang. Sekilas, formasi aneh diatur di sini. Setelah memasuki halaman Raja Taidan, Chen Xiang menarik napas, sepi tak terlukiskan, tidak ada orang di sana, tapi sangat besar. Memasuki sebuah ruangan, dekorasi di dalamnya sangat halus dan elegan, dengan aroma yang samar, membuat orang sangat nyaman. Benar-benar tidak perlu khawatir diganggu, karena orang biasa tidak bisa memasuki alam yang dalam, apalagi penatua dan tidak seseorang berani memasuki pengadilan Raja Taidan. Chen Xiang secara acak memilih ruang latihan di sini,
dan mengeluarkan sepotong kulit binatang untuk dilihat, diperoleh bersama dengan pisau pembunuh iblis Azure Dragon. 7 pembunuhan naga. Ada total 7 jurus yang dapat dilakukan dengan senjata atau dengan tangan sebagai pisau. Masing-masing dari ketujuh jurus tersebut memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda. Mereka cocok untuk berbagai situasi pertempuran. Ada begitu banyak energi sejati yang Anda tidak mampu untuk mengkonsumsinya, bahkan pada tingkat ke-10 dari seni bela diri biasa, Anda memerlukan seni bela diri sejati. Kata Su Meiyao, dia dan Bai Yoyo telah mempelajari seni bela diri naga ini selama beberapa hari terakhir. 7 pedang pembunuh naga adalah seni bela diri pembunuh naga, dan itu hanya dapat digunakan bersama dengan geng naga. Kamu telah menguasai geng naga sekarang, selama kamu mencapai tingkat seni bela diri yang sebenarnya, kamu dapat menggunakan ini pedang pembunuh naga yang kuat. Kata Bai Yoyo. Chen Xiang sedikit kecewa, karena butuh waktu lama baginya untuk memasuki Real Martial Realm, dan seni bela diri naga yang kuat ini tidak dapat digunakan. Ini menggelitik hatinya. Pil merah apa itu? Chen Xiang sangat ingin tahu tentang obat mujarab itu, dan itu pasti bukan pil biasa yang bisa disatukan dengan sesuatu seperti Qinglong Demon Slaying Knife. Su Meiyao tampak sangat bersemangat ketika berbicara tentang ramuan di sini. Ini harus menjadi ramuan darah naga, yang terbuat dari saripati darah naga. Setelah Anda memakannya, tubuh Anda akan dipenuhi dengan darah naga, memungkinkan meridian Anda, tulang dan ototnya sekuat naga. Kupikir setelah kamu memakannya, kamu harus bisa melangkah ke ambang tubuh peri. Bab 105, paragraf 1. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, bersemangat di dalam hatinya. Kelas berapa ini? Sulit untuk ditentukan, tapi ini adalah pil yang sangat langka. Anda harus tahu bahwa itu semua adalah darah naga. Sangat mudah didapat. Apakah itu? Su Meiyao berkata, ini adalah pertama kalinya saya menemukan hal semacam ini dalam hidup saya. Mengenai misteri harta karun naga hari itu, Chen Xiang dan yang lainnya juga membahasnya. Qinglong Demon Slaying Knife adalah ditempa oleh manusia, dan 7 pembunuh-pembunuh naga dipalsukan. Legenda mengatakan bahwa Shenwu pembunuh naga diciptakan oleh naga, dan tentu saja pil darah naga hanya dapat disempurnakan dengan kerjasama naga. Jangan terlalu khawatir tentang itu, mari kita bicara setelah makan. Desak Su Meiyao. Chen Xiang hanya merasakan pembakaran yang tidak dapat dijelaskan dari pil darah naga di tangannya, yang membuatnya sedikit takut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia meminum pil ini, itu mungkin membuatnya sakit parah. Chen Xiang melepas pakaiannya dan menelan pil darah naga dalam satu tegukan. Ketika memasuki tenggorokannya, tiba-tiba menjadi panas dan pil darah naga meleleh seketika, membuat Chen Xiang merasa seolah-olah dia telah menelan lava. Pil darah naga berubah menjadi ke dalam cairan dan masuk ke dadanya. Ada ledakan di perut, seolah-olah gunung berapi meletus di dalam, dan rasa sakit yang menyengat tak berujung juga mengalir ke anggota badan dan tulang pada saat itu, menyebabkan tubuh Chen Xiang kesakitan luar biasa. Jeritan menusuk hati. Paru-paru retak pada umumnya. Hanya dalam beberapa saat, Chen Xiang berubah menjadi manusia darah, tetapi darahnya sangat hitam dan terlihat kotor, ototnya juga membengkak, dan tulang-tulang di tubuhnya tampak terbakar di tungku, dan meridiannya lebih intens. Tinggi sekali, sepertinya akan meledak. Efeknya luar biasa. Tunggu. Su Meiyao berkata dengan heran. Jangan mati. Bai Yoyo juga terkejut, meskipun dia mengatakannya, suaranya penuh perhatian. Proses ini berlangsung selama lebih dari 3 jam, dan Chen Xiang merasa bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah ditempa dalam tungku, dan darah dengan kotoran keluar dari pori-pori, mengeluarkan bau busuk. Itu benar, aku akhirnya memasuki tahap pertama tubuh iblis abadi. Su Meiyao berkata dengan senyum centil, selama kamu melangkah ke rintangan ini, itu akan mudah di masa depan.
Chen Xiang sangat kotor sekarang, dia buru-buru memobilisasi energi mistik yang sebenarnya di tubuhnya, mengubahnya menjadi air bersih, membersihkan tubuhnya. Paragraf pertama. Berapa banyak paragraf totalnya? Seberapa jauh artinya yang telah saya capai? Chen Xiang berkata sambil tersenyum sambil mencuci tubuhnya. Saudari Meiyao, keluar dan bantu orang lain mencuci, saya hampir mati baru saja sekarang. Bajingan kecil, jika saya ingin mendapatkan kecantikan, saya mungkin mempertimbangkannya di tempat lain, tetapi di sini adalah Taiwumen, ada terlalu banyak orang yang kuat, saya khawatir saya akan terekspos, kata Su Meiyao dengan senyum menawan. HMPH, keterlaluan bagi pria besar untuk meminta orang lain membantunya mandi. Bai Yoyo mendengus dingin, ada 99 dan 81 tahap tubuh peri dan iblis, dan kamu bisa memilikinya tubuh peri dan iblis dengan kekuatan seperti ini, yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda hingga 30%, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan fisik Anda sekarang, tidak sulit untuk mengalahkan seni bela diri biasa. Ayo begini, kebanyakan prajurit hanya berlatih energi internal, dan tubuh fisik hanya kadang-kadang saya akan berolahraga, jadi dalam keadaan normal, Ki sejati jauh melebihi tubuh fisik, tetapi sekarang tubuh fisik Anda dapat mencapai tingkat Ki sejati, dan bagian dalam dan luarnya sangat rata, yang bisa memberimu fondasi yang sangat kokoh. Kata Su Meiyao perlahan. Orang-orang di puncak dunia seni bela diri biasa hanya berada di tahap ke-20 dari tubuh abadi. Anda sekarang berada di tahap pertama. Pikirkan tentang seberapa tinggi titik awal Anda. Kata Bai Yoyo, dia sangat puas dengan yayasan Chen Xiang puas, setidaknya itu tidak akan menghina pembuluh darah Yin misterius yang dia dedikasikan untuk Chen Xiang. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, melihat telapak tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya saat ini. Dua saudara perempuan, seberapa jauh kamu mencapai tubuh iblis abadi? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Su Meiyao tersenyum nakal, dia jelas ingin bersembunyi dari Chen Xiang dengan sengaja, tentu saja Chen Xiang bisa melihat ini, dia tahu bahwa asal-usul kedua wanita cantik ini pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. 3.000 akademi bela diri asli dari sekte Taiwu telah ditingkatkan menjadi 5.000, akademi bela diri sekte dalam yang asli telah ditingkatkan dari lebih dari 320 menjadi 500, dan akademi seni bela diri murid sejati tetap sama, hanya 15. Karena tidak banyak orang di dalam, bahkan jika Wushuamen dimasukkan, tidak banyak pejuang di ranah seni bela diri yang sebenarnya, jadi tidak ada peningkatan. Dapat dilihat dari sini bahwa hanya ada sedikit prajurit di alam bela diri sejati. Chen Xiang memperkirakan bahwa mungkin hanya ada 200 murid sejati di sekte Taiwu. Berkultivasi ke tingkat tubuh peri dan iblis berarti kekuatan Chen Xiang juga telah meningkat pesat, dan dia juga ingin memasuki akademi seni bela diri sebelumnya saat ini. Tidak. 500. Berubah menjadi nama merek begitu cepat. Chen Xiang berdiri di depan pintu akademi seni bela diri itu, sedikit terdiam, yang berarti mereka bahkan lebih di belakang. Baik Yun Xiaodao dan Jurong ada di sini, mereka tahu bahwa Chen Xiang telah melangkah ke tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan inilah saatnya untuk lari ke depan akademi bela diri untuk menunjukkan prestisenya. Melihat Chen Xiang mendekat dengan segar, Yun Xiaodao terbang dengan satu langkah, tinjunya diringkas dengan api dan guntur Zenqi, panas terik dan guntur dan kilat meledak pada saat yang sama, meledak menjadi semburan ledakan, memukul Chen Xiang dengan keras. Chen Xiang segera mengangkat telapak tangannya, dan meraih tinju keras Yun Xiaodao dengan satu tangan. Pada saat itu, tinju itu meledak, menghasilkan kekuatan, tetapi Chen Xiang masih memegang erat tinju Yun Xiaodao, dengan ekspresi santai di wajahnya. Kekuatan berdiri. Pada saat ini, Yun Xiaodao hanya merasa tinjunya tertanam kuat di sana, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Yang mengejutkannya adalah barusan, Chen Xiang mengambil pukulannya tanpa menggunakan energi nyata, meskipun dia tidak melakukannya. Menggunakan banyak infuriating, tapi ekspresi Chen Xiang terlalu santai, seolah-olah pukulannya tidak berbeda dengan pukulan Ping anak nakal itu. Kakak Shen, kamu. Yun Xiaodao berkata dengan wajah kaget, apakah ini hanya kekuatan tubuh? Hampir. Untuk melatih tubuh ini, aku sangat menderita. Chen Xiang melepaskannya dari Yun Xiaodao, dan tersenyum sedikit, meskipun dia mengecilkannya, baik Yun Xiaodao dan Jurong merasa seperti ombak di laut. Yun Xiaodao relatif kurus dan Jurong adalah pria gemuk besar, terlihat bahwa mereka tidak berusaha keras untuk tubuh mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka ingin memperkuat tubuh mereka harus terkejut dengan segala macam kesulitan. Mereka bukan tipe orang yang bisa menanggung kesulitan. Sekarang Chen Xiang dapat melepaskan kekuatan seperti itu dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Dapat dilihat bahwa Chen Xiang telah berusaha keras untuk melatih tubuhnya, yang jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Aku akan berangkat sekarang untuk memilih Akademi Seni Bela Diri. Chen Xiang tersenyum ringan. Yun Xiaodao menghela nafas lega dan berkata, Saudara Shen, Akademi Seni Bela Diri mana yang harus kita tantang dengan kekuatan kita saat ini? Jika Anda ingin masuk Akademi Seni Bela Diri peringkat atas, Anda harus menantang antara Akademi Seni Bela Diri dan Akademi Seni Bela Diri. Semakin dekat Akademi Bela Diri Anda, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan. Tentu saja tugas yang dipercayakan oleh sekte juga sangat berat, dan ada bahaya tertentu. Bab 106 halaman dalam pertama. Untuk menantang sekolah seni bela diri lain, Anda harus membuat undian yang menarik, jika tidak, pihak lain tidak akan menantang, yang setara dengan semacam perjudian. Yun Xiaodao menggosok dagunya, memandang Jurong, dan berkata, Jutua, katakan padaku Akademi Bela Diri dalam mana yang harus kita tantang sekarang. Meskipun Jurong berada di sekte Taiwu, dia masih seorang pengusaha. Dia harus tahu bahwa itu sekolah seni bela diri lebih mudah ditantang. Jurong tersenyum sedikit. Apakah kamu tahu kegunaanku sekarang? Hehe, aku telah menunggu hari ini. Sekarang aku telah menggabungkan kekuatan kita bertiga. Tidak sulit untuk memenangkan Akademi Bela Diri nomor 400. Sedikit sebelumnya, seperti Akademi Seni Bela Diri nomor 350. Yun Xiaodao mengerutkan kening, dan berkata, ini masih terlalu jauh di belakang, pasti nomor 200. Jika mereka tidak bergabung dengan Wu Shuangmen, sekarang mereka berada di nomor 329. Jurong memandang Chen Xiang dan berkata, Chen Xiang, kita harus naik dengan mantap sekarang, karena jika kita gagal menantang Akademi Seni Bela Diri, kita akan kehilangan banyak. Xiaodao menepuk dadanya, tidak peduli sama sekali. Chen Xiang tiba-tiba tertawa dan berkata, biarkan aku bertaruh, hanya Akademi Bela Diri nomor 200? Xiaodao, kamu meremehkan dirimu sendiri, bagaimana dengan nomor 16? Tangan dan berkata. Jurong juga mengira dia bercanda. Chen Xiang, Akademi Bela Diri nomor 16 adalah halaman dalam pertama, dan murid-murid di dalam semuanya adalah yang terkuat, dan masih ada 10 dari mereka. Chen Xiang tersenyum ringan. Ada hanya 10 dari mereka. Sepertinya jauh lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Saya bertaruh dengan 5 buah roh emas. Saya tidak tahu apakah mereka akan menerima tantangan. Yun Xiaodao dan Jurong menyadari saat ini bahwa Chen Xiang tidak sepertinya bukan omong kosong. Ketika Chen Xiang berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, sebanding dengan kekuatan para murid dari pelataran dalam pertama, tetapi sekarang Chen Xiang telah memasuki tingkat ke-10 dari alam bela diri fana,
kekuatannya tentu saja telah meningkat pesat. Tahap apa yang akan dipromosikan? Memikirkan hal ini, Yun Xiaodao dan Jurong mau tidak mau merinding di sekujur tubuh mereka, karena itu sangat menakutkan. Apakah kamu berani melakukannya? Jika kamu tidak berani, aku akan pergi sendiri, dan kemudian kamu akan dapat tinggal di Akademi Seni Bela Diri itu. Kata Chen Xiang, dia juga penuh percaya diri ketika dia pukul 10. Jangan meremehkanku. Meskipun aku baru saja memasuki pelataran dalam belum lama ini, jika aku mencoba yang terbaik, orang-orang dari pelataran dalam pertama bukanlah apa-apa. Yun Xiaodao menggertakkan giginya dan berkata dengan sengit, aku akan melawan mereka, pergi dan dapatkan mereka. Pergi! Baik Chen Xiang dan Yun Xiaodao memandang Jurong, karena menurut mereka, Jurong adalah pria gemuk yang pelit dan pemalu tanpa kekuatan tempur. Melihat mata menghina mereka, Jurong merasakan api di dalam hatinya, dan berkata dengan lantang, kalian berdua bajingan, tidakkah kalian meremehkanku? Katakan, penampilanku hanya untuk membingungkan orang. Kekuatanku yang sebenarnya sangat menakjubkan. Bukankah hanya untuk melawan orang-orang dari halaman dalam pertama? Tidak ada alasan untuk berani, aku sudah ingin melakukan ini. Yun Xiaodao tertawa keras. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi sekarang. Jurong meludah. Chen Xiang juga tertawa beberapa kali, lalu berjalan di depan, menuju Akademi Bela Diri nomor 16. Di jalan utama Taiwumen, ada 3 orang pembunuh berjalan. Yang di tengah adalah seorang anak laki-laki yang kuat dan tampan. Di sebelah anak laki-laki ini adalah seorang anak laki-laki kurus dan seorang pria gemuk kecil yang gemuk. Usia mereka terlihat seperti mereka semua di bawah 20 tahun, tetapi mereka penuh dengan tatapan membunuh saat ini, dan mata mereka penuh dengan niat bertarung. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka mau tidak mau menyerah. Sepertinya ini adalah Chen Xiang, orang yang melumpuhkan Fang Liang dengan satu gerakan. Dia berasal dari dunia sekuler. Dia juga mengambil seorang alkemis seni bela diri sejati sebagai muridnya. Dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia tahun ini, dan dia juga milik penatua dan duri di sisiku. Seseorang berkata dengan suara rendah. Karena Chen Xiang tidak melakukan apa-apa dalam 10 hari terakhir, dan Wu Shuaman tidak tahu banyak tentang dia ketika dia bergabung, sekarang dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia mendengar segala macam perbuatan Chen Xiang. Gendut, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan janggut panjang datang. Ini adalah Hao Dongqing, seorang seniman bela diri sejati. Chen Xiang mendapat sedikit bantuan darinya ketika dia datang ke Taiwumen. Paman, kita akan memilih halaman dalam pertama. Apakah kamu ingin datang dan melihat? Jurong tersenyum penuh kemenangan, dan kata-katanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka bertiga akan memilih pelataran dalam pertama, yang membuat orang merasa bahwa mereka bodoh karena melakukan hal gila seperti itu. Hao Dongqing juga terkejut. Tetapi ketika dia melihat mata tegas Chen Xiang, dia tersenyum tipis. Kamu pria gemuk, kamu telah menemukan teman yang baik, dan akhirnya kamu dapat melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku harus membantumu dengan masalah seperti itu. Untungnya propaganda, saya akan pergi dan menontonnya bersama saudara laki-laki dan perempuan saya, dan bertaruh kecil. Hao Dongqing pergi, dan orang-orang di sekitarnya juga pergi, karena ada 3 orang idiot yang ingin menantang pengadilan dalam pertama, dan tentunya tontonan bagus semacam ini harus diseret sendiri teman-teman untuk melihatnya. Halaman dalam pertama, ini adalah Akademi Bela Diri nomor 16. Jaraknya hanya 1 nomor dari Akademi Bela Diri murid sejati, tetapi lokasinya jauh. Anda berpikir bahwa Akademi Bela Diri nomor alam mendalam di dalam, nikmati aura yang kaya di dalam. Di luar area misterius,
hanya ada Martial Academy di atas nomor 16. Akademi Seni Bela Diri nomor 16 sangat besar. Ini adalah Akademi Seni Bela Diri nomor 1 yang asli. Tampak seperti manor di dalamnya. Arena seni bela diri yang besar di tengah penuh dengan orang. Mereka semua direkrut oleh para murid ini Akademi Seni Bela Diri. Adalah beberapa murid luar atau murid dalam. Orang baik, bahkan ada penjaga. Yun Xiaodao berdiri di gerbang, mendengarkan teriakan mengejutkan di dalam, dan melihat puluhan ribu orang berlatih seni bela diri di lapangan besar, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Di mana ini Akademi Seni Bela Diri? Ini hanyalah tentara pelatihan kota kecil. Ini adalah kekuatan pengadilan dalam pertama para tetua dari sekte Taiwu tidak keberatan dengan murid yang membentuk klik, selama mereka tidak melanggar aturan sekte, ini diperbolehkan. Yang kami inginkan hanyalah tanda ini. Jurong menunjuk ke plat nomor di sebelah pintu. Selama tantangannya berhasil, dia dapat menggantung plat nomor ini di depan Akademi Seni Bela Dirinya dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Chen Xiang menarik napas dan berkata dengan suara yang jelas, Akademi Seni Bela Diri nomor 500 datang untuk menantang Akademi Anda, dan taruhannya adalah 5 buah roh emas. Jika Anda menerima tantangan, silakan keluar dengan cepat untuk mendiskusikannya. 16. Akademi Seni Bela Diri yang berisik halaman segera menjadi sunyi, suara Chen Xiang dikeluarkan dengan kiang kuat, dan itu bisa menyebar ke setiap sudut Akademi Seni Bela Diri, membuat orang mendengarnya dengan jelas. Hanya saja orang-orang di dalam curiga salah dengar, karena yang datang untuk menantang sebenarnya adalah Akademi Bela Diri No 500. Anda harus tahu bahwa biasanya semua orang yang datang untuk menantang Akademi Bela Diri ini berada di bawah No 50. Tapi buah roh emas itu memang sangat menarik. Bab 107 Penundaan Tantangan. Sudah ada banyak orang di sekitar Akademi Bela Diri nomor 16. Mereka semua bergegas setelah mendengar berita itu. Ini pertunjukan yang bagus. Orang yang keluar adalah pria tampan dengan kulit putih. Begitu dia keluar, Chen Xiang mendengar banyak gadis berteriak dari belakangnya. Ini Mo Yuan, 10 wanita cantik. Akhirnya aku melihatnya. Teriak seorang gadis. Mo Yuan memiliki senyum tipis di wajahnya, sangat menawan, dan memang sangat mematikan bagi wanita. Dia terlihat seperti seorang sarjana yang lembut dan halus, meskipun dia adalah murid pengadilan dalam pertama, tetapi dia bukan tipe pria yang sombong. Pada saat ini, pria lain berjalan keluar dari belakang Mo Yuan. Ketika pria ini memandang orang, matanya selalu sipit, dan wajahnya penuh kesombongan, yang membuat orang ingin memukulinya. Ular bermata juling! Yun Xiaodao berseru kaget, dia tidak menyangka orang ini berasal dari pengadilan dalam pertama. Dengarkan dengan jelas, namaku Su Weilong. Berhenti memanggilku seperti itu, kata pria itu. Mo Yuan tersenyum tipis, kamu seharusnya Chen Xiang. Aku sudah lama tahu namamu. Sejak aku tahu namamu, aku pikir cepat atau lambat aku akan bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Kami menerima tantanganmu, Anda memilih waktu. Mo Yuan memberikan kesan yang baik. Chen Xiang tersenyum dan berkata, baru hari ini. Jurong berkata, ceritakan tentang aturan tantangan. Hanya ada kita bertiga. Mo Yuan dia tersenyum dan berkata, kalian akan sedikit menderita, karena kita ada 10, dan Akademi Seni Bela Diri ini dimenangkan oleh kita bersepuluh, jadi ketika seseorang datang untuk menantang, 10 dari kita harus menang. Kalian bertiga mengalahkan kami bersepuluh, bahkan jika kalian menang, dalam pertarungan 1 lawan 1, siapapun yang kalah tidak dapat bertarung lagi. Mo Yuan ini memiliki temperamen yang sangat baik, dan dia tidak meremehkan lawan hanya karena ada adalah 3 orang, dan dia melakukan ini untuk memastikan bahwa dia harus menang.
Semakin banyak orang, bagian dalam dan luar halaman dalam pertama penuh dengan orang, ada sebanyak 100.000, mereka semua menonton diskusi di depan pintu. Ini adalah pertunjukan yang bagus untuk mereka, tetapi tidak untuk orang lain, sangat bermanfaat bagi para murid Wushuomen yang datang, karena memungkinkan mereka untuk melihat kekuatan pelataran dalam pertama Taiwumen. Lebih dari selusin prajurit dari alam bela diri sejati juga datang, tetapi beberapa murid tidak dapat mengenali mereka. Orang-orang ini dipanggil oleh Hao Dongqing untuk menonton kesenangan. 3-10, ini memang situasi yang sangat tidak menguntungkan. Banyak orang berpikir bahwa ini tidak mungkin. Lagi pula, lawannya berasal dari pelataran dalam pertama. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki setengah kaki keranah seni bela diri yang sebenarnya. Kekuatan mereka tidak terduga meskipun Chen Xiang ada di dalam dia bersinar selama penilaian pintu, tetapi semua orang tidak menyukainya. Yun Xiaodao terlihat seperti anak kecil, apalagi Jurong, dia terlihat seperti tipe pria gendut yang mudah diintimidasi. Tidak masalah, sudah diselesaikan seperti ini, kata Chen Xiang, ini adalah sesuatu yang mereka ketahui ketika mereka datang. Oke, ayo kita mulai sekarang. Mo Yuan baru saja mengatakan ini saat sebuah suara memotongnya dari kejauhan. Tunggu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Chen Xiang. Jika masalah ini dikonfirmasi, kompetisi ini tidak dapat dilakukan. Seorang pria tua botak dengan alis putih tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang dan yang lainnya. Ini Wu Kaiming. Suaranya sangat serius barusan, dan semua orang tahu bahwa sesuatu yang serius terjadi ketika mereka mendengarnya, dan ekspresi penatua Wu juga sangat serius. Chen Xiang, ketika kamu pergi untuk menyelidiki harta karun naga langit, apakah kamu membunuh selusin murid dalam dari sekte bela diri binatang? Wu Kaiming menatapnya dan bertanya. Itu benar. Chen Xiang terkejut, dia tahu bahwa insiden itu telah dilaporkan, tetapi dia tidak mengharapkan konsekuensinya menjadi begitu serius. Selain itu semua adalah kesalahan dari sekte prajurit binatang. Segera setelah Wu Kaiming muncul, lingkungan menjadi sunyi. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan ketika mendengar berita itu. Chen Xiang benar-benar membunuh murid dalam sekte lain, dan ada 10 dari mereka. Hal semacam ini memang serius. Wu Kaiming mengangguk, dan bertanya lagi, jadi benarkah kamu membunuh seorang murid sejati dari sekte bela diri binatang di alam yang mendalam itu? Begitu kata-kata ini keluar, kepala semua orang menjadi kosong, dan mereka menatap Chen Xiang dengan tercengang. Chen Xiang benar-benar membunuh seorang murid sejati, itu adalah seorang seniman bela diri sejati. Apakah Chen Xiang memiliki kekuatan bela diri yang sebenarnya? Dia baru berusia 17 tahun, bagaimana ini mungkin? Chen Xiang tampak tenang, mengangguk dan berkata, itu benar, aku membunuhnya saat dia terluka. Kalau tidak dia akan membunuhku. Ada apa dengan itu? Mungkinkah murid Taiwumen hanya rela dibunuh oleh binatang buas? Apakah murid seni bela diri yang sebenarnya akan dibantai? Semua orang menghela nafas lega. Chen Xiang hanya mengambil keuntungan dari serangan pihak lain, yang berarti Chen Xiang belum memasuki ranah seni bela diri yang sebenarnya, tetapi mereka masih sangat terkejut. Membunuh seorang murid seni bela diri sejati dari sekte lain adalah masalah yang sangat serius. Jika itu aku akan membunuh pria itu dengan satu pedang. Kata Yun Xiaodao, dia diam-diam menyalahkan Chen Xiang karena tidak memberitahunya hal sebesar itu. Pembunuhan yang bagus, orang-orang dari sekte bela diri binatang selalu sangat arogan, dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melampaui sekte Taiwu kita. Hao Dongqing mencemooh, dan beberapa pejuang seni bela diri lainnya juga berteriak, dan mereka yang paling terkejut, karena mereka tahu kekuatan dari seni bela diri yang sebenarnya, mereka dibantai oleh hantu kecil dari seni bela diri biasa. Chen Xiang, saya tahu alasannya, saya yakin itu benar, dan saya sangat marah, tetapi mereka ingin kami menunjukkan bukti.
Kami tidak memiliki bukti sekarang, kata Wu Kaiming. Tentu saja dia tahu tentang Chen. Siang alasan pembunuhan itu adalah bahwa murid-murid dari sekte prajurit binatang menggunakan warga sipil dari prefektur Taiwu untuk memberi makan binatang monster. Dia sangat marah ketika mendengar itu, dan berharap dia bisa memanggil murid-muridnya ke sekte prajurit binatang segera untuk mengetahuinya. Guru kepala dan penatua dan mundur. Keputusan paling penting hanya dapat dibuat setelah mereka keluar. Saya juga mempertimbangkan situasi keseluruhan, jadi saya harus memenjarakan Anda, kata Wu Kaiming. Chen Xiang mengangguk. Wu Kaiming memperjelas bahwa dia hanya ditahan demi sekte prajurit binatang, sehingga akan ada waktu bagi Wu Kaiming untuk membuat rencana jangka panjang, atau menunggu penatua dan kepala guru untuk meninggalkan adat. Bagus jika kamu mengerti, tetapi kamu sangat kejam sehingga kamu mengubahnya menjadi saus daging, dan kamu berencana untuk membunuh 10 atau lebih seniman bela diri yang tidak bisa bergerak. Untungnya, kamu tidak berhasil, jika tidak, Taiwuman akan melakukannya, dibunuh. Kedua sekte itu sedang mengepung. Wu Kaiming menghela nafas, dari apa yang dia dengar, Chen Xiang telah memutuskan untuk membunuh pada saat itu, jika dia diberi waktu lebih lama. Para pejuang di seni bela diri yang sebenarnya tingkat semua mungkin berubah menjadi saus daging. Kata-kata ini membuat orang semakin jengkel. Chen Xiang benar-benar baru saja terjadi hal yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, semua orang tahu mengapa Chen Xiang berani menantang pengadilan dalam pertama. Dia berani membunuh bahkan seorang seniman bela diri sejati. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani lakukan? Kekuatan seperti ini, keberanian seperti ini luar biasa dan sangat dikagumi. Xiao Dao, Lao Ju. Tunggu aku kembali. Chen Xiang meninggalkan kata-kata ini dan pergi bersama Wu Kaiming. Yun Xiao Dao menarik napas dalam-dalam dan berkata, pria gendut, kita tidak bisa mengecewakannya ketika dia kembali. Jurong tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang dilakukan anak ini selalu sangat buruk, haruskah kita melakukannya juga? 1 atau 2 hal? Kalau tidak, aku akan malu bersamanya. Yun Xiao Dao tertawa keras dan berkata, gendut, kamu semakin berani, ayo pergi. Yun Xiao Dao dan Jurong pergi, dan semua orang bubariyah. Mereka semua cukup kecewa karena mereka tidak bisa melihat kompetisi, tapi mereka bertemu dengan orang legendaris Chen Xiang. Bab 108 Huang Jintian. Ekspresi Mo Yuan dan Su Weilong sedikit bermartabat. Jika sebelumnya, mereka mungkin tidak menganggap serius Chen Xiang dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa Chen Xiang telah membunuh lebih dari selusin murid dalam dari sekte prajurit binatang. Murid sejati Wuman tahu bahwa Chen Xiang bukanlah orang biasa. Bahkan jika murid sejati terluka, kekuatannya masih sangat kuat, tetapi dia dipukuli berkeping-keping oleh Chen Xiang. Wu Kaiming membawa Chen Xiang ke alam mendalam martial tertinggi, dan berjalan menuju gunung yang tinggi di kedalaman. Penatua Wu, kemana kita akan pergi? Chen Xiang bertanya. Pergilah ke daerah terlarang sekte Taiwu, tempat yang didedikasikan untuk menahan pelanggar berulang. Semua raksasa sekte seni bela diri di benua Chenwu tahu di sana. Hanya ketika murid sekte Taiwu melakukan kejahatan serius barulah mereka bisa dipenjara untuk memuaskan orang lain. Sekte. Wu Kaiming menghela nafas. Berkata, para murid dari sekte Taiwu yang dipenjara kemungkinan besar meninggal. Saya harap Anda bisa selamat. Chen Xiang terkejut di dalam hatinya, dan bertanya, bagaimana biasanya Anda mati? Tua sudah mati, atau mereka tidak tahan dengan siksaan mental semacam itu, kata Wu Kaiming. Mungkinkah tidak ada yang lolos? Chen Xiang bertanya dengan heran. Kecuali ada perintah dari kepala sekolah, siapapun yang melarikan diri akan mati, jadi kamu harus tinggal di sana sampai kepala sekolah meninggalkan adat. Mata Wu Kaiming penuh ketakutan,
tempat terlarang itu didirikan oleh Patriark Taiwu dengan kekuatan yang aneh, bahkan mereka yang berdiri di puncak dunia fana tidak dapat terbang jika mereka masuk. Tidak hanya orang-orang dari sekte Taiwu yang dipenjara di sana, tetapi juga dari sekte lain, tetapi mereka semua mati. Detak jantung Chen Xiang semakin cepat, dia tidak berpikir untuk dipenjara di tempat yang begitu mengerikan. Setengah jam kemudian, Chen Xiang mengejar Wu Kaiming, dan dia harus lari dengan yang lain ketika dia masuk penjara, yang membuatnya tercengang. Mereka datang ke Tiankeng dengan lebar ratusan kaki, dasarnya hitam dan tak berdasar. Chen Xiang berbaring miring dan menonton, dia tidak dapat menemukan dasarnya bahkan dengan seluruh kekuatan mentalnya. Ini tujuanmu, kata Wu Kaiming. Tidak bisakah aku pergi? Hati Chen Xiang bergetar, karena udara mati yang dingin di bawah sangat menakutkan dan tidak berdasar. Wu Kaiming tertawa, turun. Setelah selesai berbicara, dia menendang pantat Chen Xiang seperti kilat, dan menendangnya hingga jatuh. Kepala botak tua, kamu sialan. Ada berbagai macam kutukan yang tak tertahankan dari Chen Xiang di bawah. Chen Xiang tidak menyangka bahwa setelah jatuh, dia tidak dapat menggunakan energi aslinya, dia tidak dapat melepaskan sayap api Suzaku. Jika dia jatuh seperti ini, dia akan menjadi sangat serius. Anak ini dimarahi dengan sangat buruk, tapi lupakan saja, penderitaan yang dia alami di sini membuatku merasa lebih baik. Aku akan mengurangi hal semacam ini di masa depan, dan aku akan dimarahi setiap saat. Wu Kaiming menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu pergi. Chen Xiang jatuh lurus ke bawah untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di bawah, itu adalah tumpukan api. Semakin rendah Anda pergi, semakin gelap, tetapi di bawah cahaya redup api, Chen Xiang dapat melihat ombak yang berkilauan, ada air di bawah. Dengan plop, Chen Xiang jatuh ke air. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan energi aslinya. Mereka buru-buru berenang dari air dan melihat tumpukan api. Yang mengejutkan Chen Xiang, ada seorang lelaki tua di sebelah sepasang api, rambut lelaki tua ini sangat panjang sampai pinggangnya, dan itu adalah rambut putih yang berantakan dan kotor. Namun, tidak ada kerutan di wajahnya, dan tidak ada bekas penuaan sama sekali. Dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil, jika dia merapikannya, dia pasti akan terlihat seperti orang peri. Nak, katakan sesuatu. Pria tua itu menatap Chen Xiang dengan sepasang mata cerah. Chen Xiang berjaga-jaga sekarang, jangan sampai orang tua itu menyerangnya. Tuan tua, halo. Kata Chen Xiang, dia telah mengetahui sebelumnya bahwa ini adalah tempat terlarang di mana sekte Taiwu secara khusus menahan pelanggar serius, dan mereka semua dikurung sampai mereka mati karena usia tua. Pria tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bergegas ke sisi Chen Xiang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Xiang tidak punya waktu untuk menghindar. Pria tua itu meraih pergelangan tangannya, dan kemudian kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Dia juga buru-buru mengedarkan kekuatan sihir Tai Chi. Orang tua ini sebenarnya sedang menyelidiki situasi di dantiannya, itu adalah salah satu rahasia terbesar Chen Xiang. Ternyata itu adalah Yin Yang Divine Meridian, seorang jenius yang tiada taranya, seorang jenius yang tiada taranya. Tuhan, kamu akhirnya melakukan perbuatan baik, dan seseorang akhirnya mewarisi mantelku, haha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu hanya tertawa beberapa kali, lalu segera berhenti, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi tuanmu, cepat sembah aku sebagai gurumu. Chen Xiang terkejut karena meridian ilahiin dan yang telah ditekan orang tua gila itu tahu, tapi dia harus mengagumi orang tua gila itu. Aku bahkan tidak tahu namamu, jadi izinkan aku memujamu sebagai guruku. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, dia tahu bahwa lelaki tua ini sangat kuat, ketika dia ditangkap barusan,
dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Lelaki tua itu merapikan rambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan dilempar ke sini dengan kekuatan sekecil itu. Katakan padaku hal besar apa yang telah kamu lakukan." Lelaki tua itu tidak melanjutkan soal magang. "Aku membunuh 1 murid sejati dan 10 murid dalam dari sekte bela diri binatang." Chen Xiang berkata dengan jujur, dan kemudian bertanya kembali, "Bagaimana denganmu? Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti sudah lama tinggal." Kata-kata, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak lagi, menampar tanah lagi, dan berguling-guling di tanah lagi. "Ini hanyalah kehendak Tuhan. Kamu membunuh murid sejati dari Beast Woman, dan aku membunuh kepala sekolah dari Beast Woman. Kamu harus memujaku sebagai gurumu, dan aku akan mengajarimu seni bela diri yang kuat." Pria tua itu tertawa dengan keras. Chen Xiang tertegun sejenak, dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar membunuh guru kepala dari sekte bela diri binatang, tapi dia tidak terlalu mempercayainya. "Hantu kecil, jangan meragukan kata-kataku, aku adalah guru kepala generasi ke-13 dari sekte Taiwu, Huang Jintian." "Omong-omong, kepala guru generasi yang mana sekarang?" tanya Huang Jintian. Chen Xiang tertegun lagi, tentu saja dia tahu nama Huang Jintian, itu adalah kepala sekolah dari generasi sebelumnya, dia melakukan hal yang serius sejak lama, dan kemudian memasuki area terlarang sendirian. Chen Xiang telah melihatnya di buku dari Taiwan pada waktu itu. Menurut catatan dalam hal ini, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria ini. Guru kepala saat ini adalah Gu Dongchen, generasi ke-15. Pada saat ini, dia juga sangat menghormati lelaki tua gila di depannya, lagi pula, itu adalah kepala sekolah dari generasi pertama, dan dia bahkan membunuh kepala sekolah dari Beast Warrior Sector. "Hei, mau tahu kecil ini adalah cucuku, gadis kecil tanpa nama adalah cucu keduaku, dan kepala botak kecil adalah cucu ketigaku. Apakah mereka baik-baik saja?" Huang Jintian tersenyum, dengan senyum yang sangat ramah. Chen Xiang sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa ketiga raksasa sekte Taiwu semuanya adalah murid dari Huang Jintian ini. Dengan kata lain, semua murid Huang Jintian adalah master dari ketiga raksasa itu. Gadis kecil tanpa nama adalah penatua dan Raja Alkimia dari sekte Taiwu, dan kepala botak kecil itu adalah Wu Kaiming. Mereka semua adalah penatua dari sekte Taiwu. Aku baru saja ditendang oleh kepala botak tua itu. Chen Xiang adalah marah. Katanya, pantatnya masih sakit saat ini. Huang Jintian tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa jika mereka baik-baik saja. Jika kamu memujaku sebagai gurumu, mereka akan menjadi keponakanmu di masa depan. Tidak apa-apa jika kamu membunuh murid sejati dengan bakatmu, dan kamu pasti tidak akan dipenjara untuk waktu yang lama. Anda memiliki Dein yang Divini Meridian, saya pasti akan dapat mempelajari seni bela diri dewa pembunuh naga saya dengan sangat baik." Hati Chen Xiang tergerak, dia sedang memikirkan apakah akan menjadi seorang guru. Dia bertanya pada Su Meiyao dan Bai Yuyo yang berada di dalam ring, dan meminta pendapat mereka. "Sampai jumpa, bagaimanapun, jika kamu tinggal di sini sebentar, kamu bisa belajar seni bela diri pembunuh naga lainnya, dan senioritas ini juga akan mencegahnya ditekan oleh orang lain di sekte Taiwu," kata Su Meiyao. Huang Jintian berkata dengan bangga, "Saya, Huang Jintian, hanya menerima 1 murid. Dia adalah guru kepala generasi ke-14 dari sekte Taiwu, dan dia masih muda dan biru. Sekarang dia telah naik ke dunia Tianwu, yang merupakan legenda negeri dongeng. Saya hanya karena saya melakukan kejahatan serius, saya tinggal di sini untuk bertobat." Chen Xiang terkejut, dan tiba-tiba berlutut, "Tuan." Melihat magang Chen Xiang, Huang Jintian mengusap dagunya dan tersenyum. Huang Jintian ini sangat khusus, dia sebenarnya harus menulis semacam kontrak ketika dia magang. Setiap orang menulis 1,
dan kemudian meneteskan darah di atasnya, dan juga menyuntikkan semburan energi sejati uniknya sendiri. Bab 109 Naga Tai Chi menundukkan kungfu. Setelah kontrak pemagangan yang rumit selesai, kedua belah pihak menyimpan kontrak tersebut, yang digunakan untuk membuktikan bahwa mereka berdua sukarela. Hei, muridku yang baik. Dalam periode waktu berikutnya, aku akan menyampaikan kepadamu seni bela diri pembunuh nagaku yang paling kuat. Kamu harus mempelajarinya dengan hati-hati. Di masa depan, kamu harus menemukan kakak laki-lakimu dan membiarkannya jaga dirimu, kamu. Huang Jintian tersenyum, dan dia meluruskan rambutnya yang berantakan. Chen Xiang juga tersenyum cerah. Tuan, apakah murid dan cucu Anda ingin memanggil saya paman? Huang Jintian berpikir sejenak, lalu menepuk kepala Chen Xiang. Anak baik, jadi Anda memiliki tujuan ini, senioritas tidak dapat dikacaukan, tentu saja mereka harus menghormatimu sebagai paman. Muridku, maka kamu akan mendapat masalah. Chen Xiang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, jadi kamu bersembunyi di sini untuk berlindung. Bah, tuanmu sangat kuat, apakah saya perlu berlindung? Saya di sini untuk bertobat dan merehabilitasi. Kalau tidak saya akan pergi ke negeri dongeng yang tidak masuk akal itu. Huang Jintian menepuk kepala Chen Xiang lagi. Kamu nak, pergilah keluar dan jangan pamer bahwa kamu adalah muridku, meskipun itu sangat nama yang bergengsi, tapi masalahnya akan sangat besar. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan bergumam, apa ini? Jika kamu mengaku sebagai muridmu, kamu harus bersembunyi seperti tikus. Huang Jintian menggaruk rambutnya, karena Chen Xiang meragukan kekuatannya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Nak, dengarkan aku. Memang benar sebagian dari alasan tinggal di sini sebagai guru adalah untuk melarikan diri, tapi juga benar untuk bertobat. Aku bersembunyi di sini untuk mencegah mereka menyambar pembunuh nagaku. Ada banyak jenisnya, semuanya adalah nilai, dan apa yang telah saya kuasai adalah nilai tertinggi, bahkan para dewa bajingan itu pun ingin mendapatkannya. Huang Jintian berkata dengan ekspresi serius. Chen Xiang masih ragu, dan berkata, Tuan, saya juga punya Shenwu pembunuh naga. Chen Xiang memberitahu Huang Jintian tentang Longgang Jue, hanya untuk melihat Huang Jintian berkata dengan nada menghina, Gang naga? Seni bela diri naga semacam ini lebih rendah di mataku, dan hanya cocok untuk melawan naga kecil dengan kekuatan lemah. Yang asli yang kuat adalah naga. Kekuatan, jika kamu mempelajarinya dengan baik, kamu bisa membunuh naga dewasa. Geng naga hanyalah geng udara yang meniru nafas naga. Saat dia berbicara, Huang Jintian mengulurkan telapak tangannya, dan melihat sebuah sekelompok kecil sinar putih pucat muncul dari tangannya. Begitu dia muncul, Chen Xiang segera merasakan dampak dari puluhan ribu kaki tekanan dia seperti perahu kecil di laut yang bergolak, dan dia segera tertiup angin pergi oleh kekuatan besar itu. Chen Xiang menabrak dinding, tetapi tubuhnya dekat dengannya, karena ada kekuatan yang kuat melawan tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mendesis keras, dan pada saat yang sama, dia melihat benda-benda di sekitar telapak tangan Huang Jintian. Memutar sedikit. Ini adalah distorsi ruang. Huang Jintian tersenyum penuh kemenangan, menyingkirkan bola kecil cahaya putih di telapak tangannya. Chen Xiang yang berada di kejauhan juga jatuh ke dalam air, lalu perlahan berenang ke sisi api. Kamu tahu betapa kuatnya kamu sebagai seorang guru. Huang Jintian tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah Chen Xiang yang terbaring linglung di tanah. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Xiang lemah, berbaring di tanah terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Hatinya sangat ngeri. Dia diam-diam dikejutkan oleh kekuatan tuan ini. Menurut pendapatnya, itu jauh lebih menakutkan dari penatua Nadan. Hanya melepaskan bola kecil energi sejati dapat merusak ruang. Bagaimana jika semua kekuatan dilepaskan?
Chen Xiang tidak berani membayangkan, itu hanyalah kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan lelaki tua ini telah lama melampaui puncak tertinggi dunia fana. Tuanmu adalah peri yang keluar masuk. Dia bersembunyi di alam misterius yang aneh ini untuk menghindari daya tarik kekuatan surga, kalau tidak dia akan melakukannya. Jika Anda pergi keluar, kamu pasti akan tersedot. Su Meiyao juga sangat terkejut. Bai Yoyo berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki seni bela diri pembunuh naga yang bahkan membuat orang-orang di surga cemburu. Dia bersembunyi di sini untuk menghindari dikejar dan dibunuh. Jika kekuatannya mencapai legenda dunia Tianwu di Tiongkok sangat berbahaya. Meskipun Chen Xiang sangat kesakitan di sekujur tubuhnya saat ini, dia diam-diam senang karena dia mengambil master yang murah, dan itu masih sangat kuat. Hantu kecil, tadi aku menggunakan kekuatan naga untuk guruku. Itu adalah kekuatan yang kuat yang dimiliki naga sejak lahir. Sangat kuat, kan? Jika naga dewasa muncul di dunia fana, dia hanya perlu mengibaskan ekornya, dan dunia fana akan hancur seketika. Wajah Huang Jintian juga penuh ketakutan. Huang Jintian berjalan mendekat dan menepuk tubuh Chen Xiang beberapa kali. Chen Xiang hanya merasakan kekuatan aneh dan dingin mengalir ke tubuhnya, membuat rasa sakit di tubuhnya segera hilang. Saya adalah Yin Yang Xuan Mai, dan kakak laki-laki Anda adalah Yin Yang Tian Mai, tetapi Anda adalah meridian ilahi Yin Yang. Anda pasti akan melampaui saya dan kakak laki-laki Anda di masa depan. Ling Mai, Xuan Mai, Tian Mai, Shen Mai. Yang satu lebih langka dari yang lain, dan yang satu lebih kuat dari yang lain, dan pembuluh darah Yin dan yang bahkan lebih jarang. Chen Xiang tidak mengira bahwa tuannya dan kakak laki-lakinya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, keduanya memiliki Yin dan pembuluh darah yang di sekte Taiwu, sebagian besar anak muda yang kuat memiliki pembuluh darah yang dalam atau pembuluh darah surgawi, tetapi semuanya tersembunyi. Chen Xiang curiga bahwa Yun Xiaodao dan Jurong kemungkinan besar adalah pejuang dengan pembuluh darah yang dalam atau pembuluh darah surgawi. Kamu juga memiliki diagram Taijin yang di tubuhmu, kan? Hei, mereka yang memilikinya adalah yang terbaik untuk berlatih Taiji Subduing Dragon Kung Fu. Huang Jintian tertawa. Su Meiyao dan Bai Yoyo mau tidak mau berseru ketika mereka mendengar kata-kata, Tai Chi Dragon menundukkan Kung Fu. Ternyata Tai Chi Dragon menundukkan Kung Fu, aku tidak menyangka itu ada. Su Meiyao berseru kaget. Dikatakan bahwa seni ilahi Tai Chi ditingkatkan dari seni menundukkan naga Tai Chi, dan apa yang diperoleh saat itu hanyalah salinan sisa, jadi jauh lebih rendah daripada seni menundukkan naga Tai Chi. Bai Yoyo berkata dalam kejutan. Huang Jintian tertawa dan berkata, wah, saya tidak akan menanyakan rahasia Anda. Saya tahu bahwa Anda juga berlatih seni bela diri lainnya. Meskipun terlihat bagus, itu tidak sempurna. Ini seperti sisa dari kungfu penaklukan naga Tai Chi, tetapi Anda dengan cepat Anda akan dapat mempelajari Taiji Subduing Dragon Kungfu yang lengkap. Chen Xiang mengangguk, dengan rendah hati meminta saran. Satu tua dan satu muda berada di bawah jurang hitam tak berdasar, yang tua mengajarkan beberapa formula seni bela diri kepada yang muda, dan mereka sangat serius. 1 bulan kemudian, Chen Xiang mampu menghafal kungfu penundukan naga Tai Chi lengkap dengan hati, benar-benar terukir dalam pikirannya, baru kemudian dia menyadari bahwa persyaratan untuk berlatih kungfu penunduk naga Tai Chi sangat ketat. Masih banyak orang yang merampok seni bela diri pembunuh naga ini, bahkan jika mereka tidak dapat mempraktikannya, mereka dapat mengadaptasi beberapa seni bela diri yang kuat darinya, seperti seni bela diri Tai Chi. Su Meiyao dan Bai Yoyo yang berada di ring Chen Xiang juga menghafal kungfu penundukan naga Tai Chi. Mereka tidak bisa mempraktikannya, tetapi mereka sudah mulai membuat seni bela diri berdasarkan seni bela diri pembunuh naga yang kuat ini.
Meskipun prosesnya adalah sangat sulit, mereka juga di dalamnya tidak ada hubungannya. Beberapa waktu, aku mengingatnya dengan baik, lalu mulailah memperbaiki metode latihanmu sekarang. Untungnya, kamu belum memasuki ranah seni bela diri yang sebenarnya, jika tidak maka akan terlambat, kata Huang Jintian, lalu tertawa terbahak-bahak lagi. Bab 110 Neraka. Chen Xiang khawatir ketika Huang Jintian mengoreksi kultivasinya, itu akan membuat kekuatannya turun drastis, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Huang Jintian, yang sedang tertawa, tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, sekarang saya akan mengajari Anda. Begitu Anda memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, metode Anda mengolah energi sejati akan sangat berbeda dari yang lain. Setelah Anda berlatih dengan baik, Anda dapat menggunakan tinju, kaki, telapak tangan, pisau, pedang, dan metode lain untuk menampilkannya. Anda bisa tegas atau lembut, dingin atau panas, cepat atau lambat. Mengubah ki sejati menjadi kekuatan naga, Anda memiliki melihat kekuatan sebelumnya. Sekarang izinkan saya berbicara tentang keadaan seni bela diri yang sebenarnya. Jalan menuju seni bela diri adalah terus menyerap energi spiritual dunia, memurnikannya menjadi ki sejati, dan kemudian mengompresnya di dantian. Setelah ki sejati diperas, kualitasnya akan meningkat, dan kekuatan ledakannya akan lebih besar setelah mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya. 99 atau 81 bentuk sejati akan dipadatkan, dan 5 elemen kultivasi kita, kondensasi. Sejati ki bentuk ki 50 kali lipat dari yang lain. Chen Xiang ini juga tahu bahwa setelah mencapai alam bela diri sejati, setiap kali 9 bentuk ki sejati diringkas, mereka harus menyatu menjadi satu, dan kemudian berdasarkan bentuk gabungan ini. Truki, untuk memadatkan 8 bentuk ki sejati dengan kualitas yang sama, lalu menyatu lagi setelah mencapai 9. Setiap fusi dianggap sebagai satu tahap, dan total ada 9 tahap di alam bela diri sejati, dan semakin sulit untuk mencapai akhir. Huang Jintian berhenti, dan melanjutkan, tetapi metode kultivasi kami berbeda. Alih-alih memadatkan berbagai bentuk ki sejati untuk dikompres, kami menyalakan partikel esensi sejati dalam 5 gugus ki sejati di dantian. Memiliki 5 bentuk ki sejati di tubuh Anda sekarang. Jika Anda berlatih Tai Chi menundukkan kungfu naga dengan benar, maka ketika Anda mencapai alam bela diri sejati, Anda dapat dengan jelas melihat bagian dalam dari 5 bentuk ki sejati. Bagian dalamnya terdiri dari butiran zenyuan yang tak terhitung jumlahnya. 1 butiran zenyuan setara dengan butiran zenyuan. Anda hanya perlu terus menelan zenki dan menyalakan butiran zenyuan redup itu. Setelah butiran zenyuan menyala, ini setara dengan bentuk nyata. Chen Xiang mengangguk dan berkata, selama 9 butir energi nyata di dalam 5 bentuk ki nyata menyala, itu dianggap di luar ranah seni bela diri yang sebenarnya. Betul, sekarang saya akan memandu Anda tentang cara mengubah dengan benar bentuk ki sejati dalam tubuh Anda menjadi bentuk energi sejati dengan struktur butiran esensi sejati. Proses ini akan memakan sedikit waktu, dan Anda harus menderita banyak, kata Huang Jintian. Tentu saja Chen Xiang tidak takut menderita, dan metode kultivasi yang disebutkan oleh Huang Jintian juga menggerakkan Su Meiyao dan Bai Yuyo, yang dapat menghindari proses fusi yang rumit. Di waktu berikutnya, selalu ada semburan jeritan mengerikan yang datang dari bawah tanah Tiankeng, yang berlangsung selama setahun penuh. Chen Xiang tidak menyangka bahwa dalam proses perbaikan, Huang Jintianlah yang menuangkan kekuatan tertinggi ke dalam tubuhnya, melemparkan dan mencoba tanpa pandang bulu di dantiannya, dan akhirnya menemukan jalan. Sebelumnya, Chen Xiang melihat tuannya yang murah dengan percaya diri dan terus terang berbicara tentang memperbaiki sesuatu, berpikir bahwa dia memiliki cara yang baik, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sangat curang, dan dia berhasil melalui berbagai cobaan dan meraba-raba perlahan. Pada tahun lalu, Chen Xiang seperti di neraka. Dengan tawa gila, Chen Xiang akhirnya menghela nafas lega,
Karena tuannya yang gila akhirnya berhasil mencobanya, ia mengoreksi metode kultivasinya tanpa menghapus basis kultivasinya. Tuan, bagaimana Anda bisa mencobanya dengan tergesa-gesa? Bagaimana jika gagal? Chen Xiang tersenyum kecut. Selama setahun terakhir, dia seperti patung tanah liat, membiarkan lelaki tua gila ini mencubitnya. Huang Jintian tertawa keras. Bagaimana saya bisa gagal? Bukankah itu berhasil sekarang? Chen Xiang mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah. Bagaimana jika saya gagal? Tidakkah Anda berpikir seperti apa saya setelah kegagalan? Ketika Chen Xiang memikirkannya, dia merasa takut. Jika dia gagal, maka mungkin dia akan dihapuskan. Omong kosong, aku tidak akan gagal. Mengapa aku harus memikirkannya? Huang Jintian memarahinya, yang membuat Chen Xiang melonjak marah. Dia memutuskan untuk tidak tergila-gila dengan lelaki tua ini lagi. Huang Jintian ini memiliki kemampuan untuk melampaui dunia fana. Chen Xiang tidak mampu bermain dengannya. Chen Xiang melihat 5 gajah binatang redup di dantiannya, dan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Masing-masing dari 5 gajah binatang redup memiliki butiran esensi sejati yang sangat tersenyum, yang merupakan energi sejatinya di tingkat ke-10 alam bela diri fana itu dikompresi, dan jika 5 binatang ingin sepenuhnya diterangi, itu perlu mengembunkan partikel esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, dia terkejut. Tuan, apakah bentuk sejati Anda sepenuhnya menyala? Tanya Chen Xiang. Jika benar-benar menyala, saya tidak perlu tinggal di sini. Kelima gajah buah saya hanya memiliki 1 kaki yang menyala, kata Huang Jintian. 1 cakar membutuhkan puluhan ribu partikel esensi sejati, jadi berapa banyak partikel esensi sejati yang harus dipadatkan? Chen Xiang telah berkultivasi begitu lama, tetapi hanya 5 yang dikumpulkan. Oke, setelah mengoreksinya, kamu bisa memadatkan kekuatan naga dengan berlatih sesuai dengan Tai Chi Dragon Subduing Kung Fu, tapi jangan menggunakannya dengan santai. Biasanya, gunakan Genki yang lebih rendah dan sejenisnya. Huang Jintian menasihati. Metode kultivasi Tai Chi menundukkan Kung Fu naga mirip dengan Tai Chi Divine Kung Fu. Hanya saja ada banyak keterampilan eksternal dalam Kung Fu menundukkan naga Tai Chi, yaitu beberapa jurus. Jurus-jurus ini sangat misterius, tetapi sangat bertenaga saat digunakan. Tentu saja, seni Dewa 4 Gajah sebelumnya tidak akan terpengaruh, dan saat ini energi sejatinya jauh lebih kuat. Sudah setahun, aku 18 tahun. Meskipun baru 1 tahun, aku merasa seperti sudah 100 tahun, gumam Chen Xiang, dia sangat menderita tahun ini. Setelah kamu naik, kamu tidak boleh memberitahu siapapun kecuali memberitahu ketiga cucuku bahwa kamu adalah muridku, kata Huang Jintian dengan wajah tua. Jangan khawatir, Pak Tua, aku pasti akan ingat. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, selain itu, aku tidak bisa keluar sekarang? Aku tidak tahu berapa lama guru akan mundur. Ngomong-ngomong, Tuan, Penatua. Nah, dan apa sebenarnya latar belakangnya? Dia tidak memiliki nama, dan saya tidak tahu penampilannya, tetapi dia sangat ahli dalam alkimia. Tanya Chen Xiang, dia telah bertanya tahun ini, tetapi Huang Jintian berkata bahwa dia hanya akan memberitahunya ketika dia berhasil. Dia berasal dari alam bulan ungu, memiliki jiwa api bulan ungu, dan seorang penyihir alkimia. Mungkin dia diburu di alam bulan ungu atau semacamnya. Dia datang ke sini untuk bersembunyi ketika dia tidak bisa akur. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Kamu pergi ke jangan katakan itu, dia adalah keponakanmu sekarang, kata Huang Jintian dengan serius, meskipun dia biasanya gila, tetapi dia sangat berhati-hati tentang beberapa hal. Chen Xiang tersenyum diam-diam. Ketiga raksasa dari sekte Taiwu semuanya adalah keponakannya, betapa kerennya itu. Tepat ketika dia bangga, Huang Jintian mengetuk kepalanya dengan keras,
membuatnya serak berdiri. Cepat dan berlatih. Kamu harus membuat 5 butir esensi sejati dari 5 gajah buas menjadi lebih cerah. Jika kecerahan mencapai batasnya, kamu akan memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, tegur Huang Jintian. Chen Xiang melihat 5 gajah buas di dantiannya, dan menemukan bahwa cahaya dari 5 butir esensi sejati di dalamnya memang agak lemah, dan dapat dilihat bahwa dia masih agak jauh dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Di bawah ini, Chen Xiang tidak memiliki pikiran untuk meramu alkimia. Untungnya, aura di sini sangat kuat. Dia tidak melakukan apa-apa selain berlatih. Terlebih lagi, tuannya yang gila menatapnya sepanjang hari. Begitu dia rileks, dia akan dipukuli. 1 tahun berlalu, dan Chen Xiang akhirnya melatih 1 butir energi sejati dalam bentuk sebenarnya dari naga hijau dan bentuk sebenarnya dari burung vermilion untuk mencerahkan, dan itu sudah mencapai batasnya, dan sekarang dia mulai berlatih putih patung harimau. Pada saat ini, dia mendengar suara dari telinganya. Chen Xiang, kamu bisa datang sekarang, cari cara untuk datang sendiri. Batasan untukmu di area terlarang ini telah dicabut. Suara itu berasal dari Wu Kaiming. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.